Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Hadirin ibu dan bapak yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanya milik Allah. Insyaallah senantiasa terhatur dari lisan kita, dari hati kita, dan dari amal pula kita, berbagai macam bentuk syukur yang senantiasa kita laksanakan sebagai hamba-hamba Allah. Dan pada pagi hari ini, sebagaimana yang bisa dilihat dengan mata kepala ibu dan bapak sendiri gitu ya. Jadi seharusnya Al-Ustadz seperti biasa, kemudian Al-Ustadz tidak bisa gitu ya untuk bisa mengisi sebagaimana biasanya. Kemudian yang direncanakan Al-Ustadz Kiai Haji Zainandang, dan qadarullah beliau pun tidak bisa, makanya jadilah saya gitu. Jadi barangkali mudah-mudahan tetap jembar hati gitu, legowo, kendati pun tidak oleh Al-Ustadz Al-Mukarroman gitu ya, dua Ustadz yang dimuliakan Allah. Tapi insya Allah kehadiran ibu serta bapak semuanya mudah-mudahan dicatat sebagai diantara bentuk kesalehan dan diantara bentuk syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan pula insya Allah tak lupa ada ilmu yang bisa kita bawa ya, berkaitan dengan apa yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini. Judul yang di makalah atau di stensil ini sebetulnya bahasanya bisa apa saja ya. Tapi pada kesempatan kali ini kami sedang memang lebih banyak mengkaji tentang takwa dalam Al-Quran. Sehingga ternyata selain dari perintah yang inti alias turun sebagai perintah mutlak, amrun jazimun gitu ya, kepada hamba-hambanya, oh ternyata ada balasan yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala sediakan. Insya Allah nanti ayat-ayat yang dicantumkan, karena sebagian besar ini ayat ya, mulai dari keterangan pertama, kemudian yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan terakhir insya Allah hadis sebagai penguat untuk menyertakan ada hal yang perlu kita wanti-wanti dalam hidup kita. Dan ini semua adalah bentuk upaya kita untuk senantiasa memenuhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala harapkan pada hamba-hambanya. Tapi sebelum kita lebih jauh, barangkali kita baca dulu ayat, satu ayat saja mudah-mudahan mencukupi ya. Sudah baca Al-Qur'ankah hari ini? Sudah baca Al-Qur'ankah hari ini? Insyaallah ya. Karena kalau Ramadan katanya banyak kegiatan apa? Kajian tadarus ya. Ada tasmi'nya, ada tadarusnya yang tidak jarang dilaksanakan di waktu ba'da subuh kalau tidak salah. Saya lihat di beberapa masjid ketika mengisi di tempat itu kajiannya banyak yang seperti itu. Maka mudah-mudahan hari-hari kita di bulan Ramadan ini tidak kosong, diantaranya dari qiraatul Quran. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mangga. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Satu lagi ya. Ya
ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Buriktum biqiraatikum sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Insyaallah mudah-mudahan ini menjadi tambahan keberkahan kita di siang hari, pagi hari bulan Ramadan ini ya. Hari keberapa kita sekarang? Ramadan keberapa? 15? 16 ya. Gak apa-apa kalau bapak-bapak biasa keliru ya. Saya ibu-ibu yang lebih kalkulatif itu. Insyaallah mudah-mudahan hari-hari 10 kedua kita di bulan Ramadan ini membuat semangat kita makin meningkat, bukan malah makin menurun ya. Karena tidak sedikit fakta dan realita di beberapa masjid yang telah kami singgahi ternyata bukan makin meningkat gitu ya, tapi makin kosong atau mungkin masjidnya makin meluas gitu. Dan ini kenyataan di kita. Padahal apabila kita saksikan dari amaliyah Rasulullah SAW, mungkin akhir itu makin naik fluktuasinya, bukan makin menurun. Mudah-mudahan itu bisa kita tiru ya sebagai umatnya. Kita lihat di keterangan yang pertama, sebagaimana judul yang disebut implikasi takwa dalam petunjuk Al-Quran. Jadi judul ini insya Allah dimaksudkan bahwa selain dari yang pokok, nanti takwa itu akan ada akibat yang didapatkan. Insya Allah nanti kita penitik beratannya lebih di Ali Imran atau surah ketiga ayat ke-102 di keterangan yang kedua. Nah, di keterangan pertama sebagai pembuka, barangkali kita gali memori kita berkaitan dengan ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang ditutup dengan kalimat uiddat lil muttaqin. Nah, ini yang barangkali perlu kita kuatkan dulu sebagai fondasi kita dalam melaksanakan amal-amal. Apa yang kita cari, apa yang kita tuju, termasuk nanti bagaimana kita mengindahkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin. Kalau kita lihat tartibnya jelas. Jika berbicara tentang urutan, karena kata-kata wau dalam bahasa Arab memang ada kalanya menunjukkan urutan. Kalau kita lihat di ayat ada ila magfiratin wa jannatin mir rabbikum ya. Mudah-mudahan terbaca dari belakang. Ibu-ibu terbaca? Dari atas terbaca? Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Kalau tidak terbaca karena tulisannya jelek tidak apa-apa, mudah-mudahan dimaafkan. Ini urutan. Jadi kalau biasanya atau kadang-kadang kata wau itu belum menunjukkan urutan, tapi di beberapa konteks ternyata wau yang fungsinya ataf untuk menyambungkan satu kalimat dengan kalimat berikutnya, ini punya makna litartib juga untuk mengurut sesuatu. Kalau di sini perintah Allah Subhanahu wa taala, wasari'u, bersegeralah kalian ila magfiratim mir rabbikum, menuju ampunan dari Tuhan kalian. Insya Allah kami tidak akan terlalu panjang di sini ya, khususnya di 2 ayat pertama, karena jika tidak lupa gitu, ini pernah disampaikan irisan-irisannya pernah gitu. Nah, secara urutan ada yang lebih dulu perlu kita kejar dibanding yang biasa kadang-kadang dicita-citakan orang. Pernahkah kita mendengar ada seseorang yang menyatakan, apa cita-cita tertinggimu? Masuk surga. Sakayana gitu teh. Apakah cita-citamu? Masuk surga gitu. Tanpa dibicarakan bagaimana nasib kita jika ke neraka terlebih dahulu gitu.
Karena kan mau tidak mau dan tidak bisa dipungkiri, manusia itu ada sisi gelapnya. Ada sisi yang pasti dirinya itu ternodai oleh kezaliman, kemaksiatan. Bahkan amal-amal yang bujeng-bujeng yang dia itu sadar. Amal-amal yang di luar kesadarannya, di luar kendalinya, ya kadang-kadang itu terjadi begitu saja. Makanya nanti di ayat atau keterangan yang kedua, Quran surah Ali Imran ayat 102, nanti ada penekanan terkait dengan konsep takwa dengan tingkat tertinggi yang bahkan para sahabat sekalipun merasa keberatan. Tapi coba kita lanjutkan dulu. Nah, berkaitan dengan tartib ini, pertama yang harus kita harapkan adalah maghfiratim mir rabbikum. Kalau ternyata sebetulnya secara urutan surga adalah akibat dari diri kita yang sudah bersih dari dosa. Ketika kita ternyata sudah membersihkan kekurangan kita, membersihkan amal-amal buruk kita ya akibatnya, dosanya, catatan keburukannya, maka berarti maghfurah ini hamba sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan kalau orang wafat, dia masuk ke babul akhirah, pintu akhirat yang dimulai dengan kematian, ternyata dirinya belum bersih dari kekurangan, dari dosa, dari keburukan. Oh, berarti tinggal tunggu antara dia dibersihkan atau paling tidak dia mendapat syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh karenanya ketika dia masih berkesempatan untuk melaksanakan amal, maka sari'u ila magfiratim mir rabbikum. Coba kalau ada dua bandingan antara menambah pahala atau membersihkan dosa, kira-kira kita pilih yang mana? Apakah kita lebih memilih menambah pahala atau membersihkan dosa kita? Bersih dosa, nambih pahala. Bersih dosa heula. Kenapa demikian? Secara urutan pun isyaratnya seperti itu ternyata. Kita sudah punya tiket masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min imanin dakhalal jannah. Itu kan sudah jadi oman bagi kita bahwa sekecil apapun kadar keimanan kita itu sudah jadi jaminan bagi kita untuk masuk surga. Tapi pertanyaannya, sebelum kita ke surga kita ke neraka dulu enggak? Nah, ini barangkali yang perlu jadi perhatian kita. Makanya daripada menambah amal, maka tentu yang lebih utama juga adalah membersihkan diri dari kesalahan. Apa yang mungkin dulu pernah kita laksanakan dengan sengaja, mari kita jauhkan. Ya, inilah konsep taubat dalam agama. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. At-Tahrim ayat ke-6 tegas sekali. Kenapa? Ketika orang taubah an-nasuha berarti an-nadamah. Nanti sudah hilang. Tidak akan ada amal buruk yang terulang. Akan ada penyesalan dalam hatinya. Nah, setelah itu konsep taubatan nasuha berdasarkan Imam An-Nawawi ayya'mala amalan sholihan fil mustaqbal. Nanti kalau orang sudah bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya, ia akan mengisi kekosongan amal yang dulu kan penuh dengan amal-amal buruk nih. Kemudian isi ia dengan amal-amal yang soleh di masa yang akan datang. Barulah disebut dengan taubatan nasuha. Nah, ini barangkali yang perlu kita tanamkan dalam diri kita, betapa maghfirah dari Allah itu luar biasa luasnya. Bahkan tanpa memperhatikan kebutuhan kita ya, sebagai manusia yang benar-benar membutuhkan ampunan dari Allah, ini kan mutlak perintah Allah. Sari'u ila maghfirah, bersegeralah kamu menuju ampunan Allah. Dengan kita mencari maghfirah, tanpa didapatkan maghfirahnya pun kita sudah dapat pahala dari melaksanakan perintah Allah di ayat yang ini. Umpamanya gini, ada orang saum Ramadan bisa mengampuni dosa-dosa kita tidak? Saraum kan? Saum ya insyaallah. Kecuali bagi perempuan yang ada uzur syar'i ini insyaallah. Tapi ketika kita saum, apakah bisa dipastikan saum kita mampu membuat dosa-dosa kita diampuni Allah? Kita bisa pastikan tidak. Bagaimana kalau ternyata pada pelaksanaannya kita rafas? Rafas itu ada dua. Pertama,
Ar-rafathu bitakallum, ar-rafathu bil amal. Kalau bitakallum berarti rofasnya berbicara dengan kata-kata yang jorok, kasar gitu sehingga membangkitkan syahwat, itu rofas bitakallum. Walaupun jumhur ulama di kitab-kitab tafsir fala yarfus wala yajhal, kan ada hadisnya ya. Kalau orang yang saum itu ada larangan untuk rofas dan jahal. Fala yarfus wala yajhal. Wala semakin tidak terlihat ya. Coba yang ini. Yang kedua wala yajhal. Nah, ada larangan ini. Ini satu, ini yang kedua. Nah, larangan ini tegas. Nah, kata-kata rofas ini ternyata jadi dua skemanya. Nanti bisa jadi bitakallum, at-takallum. Berarti berkata-kata atau mengucapkan sesuatu, yang ini bil amal. Ketika orang rofas, ia mengatakan kata-kata yang kalau dalam bahasa Sunda apa namanya, cunihin gitu. Sampai orang lain itu teringat-ingat sesuatu yang ia membangkitkan syahwat dirinya gitu. Berkaitan dengan birahi itu jadi naik gitu. Berarti dia rofas bitakallum. Kemudian yang kedua, kata rofas itu diidentifikasi kembali ke ayat Al-Baqarah. Ayatnya lupa lagi berapa tuh. Uhilla lailatas siyam ar-rafathu ila nisa ikum, ayat yang itu tuh. Kan ada kata-kata ar-rafasnya. Ar-rafas di sana bermakna jima. Jima itu adalah hal ketiga yang harus ditinggalkan oleh orang yang saum, yang ketika dilaksanakan mampu membatalkan saumnya, bahkan khusus untuk jima sampai ada kifarat yang harus ditunaikan. Berkaitan dengan sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW. Kalau ternyata bil amal, oh berarti dia dengan sengaja melaksanakan rofas bermakna jima itu, yang dengan pasti saumnya batal, bahkan dengan hadis khusus tersebut menunjukkan sampai harus ada kifarat. Kifaratnya diurut dengan 3 urutan. Pertama, hal tastati'a antu tiqorqobatan, mampu tidak untuk memerdekakan hamba sahaya. Qadarullah, di hadis tersebut sahabatnya menyatakan tidak. Yang kedua, hal tastati'a antasu masyahraini mutatabi'ain, kalau tidak mampu saum 2 bulan berturut-turut, kuat tidak. Kalau kita kuat tidak? 2 bulan. 1 bulan aman? Insya Allah aman ya. Kecuali kalau ada udzur syar'i kan lain lagi ya. Tapi berkaitan dengan jismul qawi, kekuatan fisiologis, itu nanti sudah lain lagi. Konsekuensi bagi orang yang dengan sengaja punten berjima di siang hari bulan Ramadan, maka dia membatalkan saumnya, harus mengqadha, bahkan harus saum 2 bulan mutatabi'an, berturut-turut. Makanya kadeh hati-hati. Kalau suami istri terlalu dekat tuh di siang hari, hati-hati juga gitu. Walaupun memang isna'u kulla syai'in illal jima', kan kita diperbolehkan untuk melakukan apapun kecuali jima kan dengan pasangan kita. Suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya, tapi hati-hati karena kira-kira kita mampu tidak menahan syahwat kita gitu. Nah, itu barangkali harus kita hati-hati. Kemudian konsekuensi yang ketiga, wahal tastati'a antut imasittina miskinan. Karena 1 tidak bisa, 2 tidak bisa, yang ketiga harus memerdekakan, memberi makan 60 orang. Ini barangkali perlu kita hati-hati. Coba kita kembali ke pertanyaan tadi. Apakah dengan saum Ramadan yang kita laksanakan otomatis dosa kita diampuni oleh Allah? Otomatis tidak. Hati-hati dengan yang ini, karena ada amal-amal yang mampu menggugurkan kualitas saum kita. Kalau hadis yang umum tentang saum Ramadan apa? Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. 3 partisi dari hadis itu. Praktek amalnya shoma Ramadana. Yang kedua, keselarasan tujuannya imanan,
wahtisaban, yang ketiga implikasinya ghufirallahu ma taqaddama min. Nah, ketiga ini harus saling menopang satu sama lain. Saumnya insya Allah kita sedang melaksanakan, bahkan dari tanggal pertama pun kan kita lihat nih sidang isbat, betul tidak besok kita saum. Saking kita hati-hati bisi kita kelewat gitu tak. Tanggal 1 saum terus 2, 3 sampai sekarang hari ke-16 tadi tanya. Kita kan masih saum. Insya Allah sampai hari terakhir di umur Ramadan 1446 Hijriah ini kita saum. Tapi bisa tidak saum ini menjadikan wasilah agar dosa kita diampuni? Berarti yang tadi tuh, amal-amal yang tadi perlu kita hindari. Di antaranya dua ini ya. Kalau di keterangan yang lain ada satu lagi, wala yakul qaulazur. Ini tidak membatalkan. Kalau ulama mutasyaddidah ada yang sampai membatalkan ya. Nanti yang ini yarfud, yajhal, satu lagi yakul, ia menyatakan qaulan zuron. Qaul zur itu bisa sesuatu yang isinya kebohongan atau memang isinya pengkhianatan. Nah, itu ulama mutasyaddidah sampai saking ihtiyatinya mereka menggolongkan ini muftiratus siyam atau pembatal saum. Tapi kalau kita kembali ke hadisnya ya, dan ta'rif secara syar'i yang dipaparkan ulama, imsakun nafsi anil akli syurbi jima, 3 saja. Karena pun kalau kita nonton video YouTube yang pengajian, wah insya Allah banyak. Sampai anak kalau nggak salah pernah lihat ada seorang ustadz gitu ya, menyampaikan ada 10 muftiratus siyam, pembatal saum. Batal itu kan berbicara dengan sah dan tidak sah. Tapi kalau berpahala atau tidak, kan saum kita bisa sah, hanya kosong dari pahala. Nah, ini yang kami maksudkan. Tidak otomatis orang yang saum bisa menyebabkan dirinya bersih dari dosa. Tidak otomatis ketika shoma Ramadhana bisa langsung ghufirallahu ma taqaddama min. Dan barangkali ini yang perlu kita selaraskan agar dasarnya kuat dulu, imanan wahtisaban. Dan di antara praktek ihtisab itu diiringi dengan kehati-hatian agar tidak melaksanakan amal yang mampu menggugurkan diantaranya yang dua ini. Dan tambah qaulazur ya, itu ucapan dusta, ucapan palsu gitu. Kemudian yang isinya ada khianat-khianat dan lain sebagainya. Kita kembali ke sini nih. Nah, ini di antara alasan kenapa kita benar-benar butuh kepada maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bagi kita berarti memenuhi perintah Allah. Yang kedua, siapa sih hamba yang tidak butuh ampunan Allah? Kita ada dosanya tidak? Apakah dari tulu'il fajri ya, tadi ketika azan subuh sampai sekarang ada dosa yang kita lakukan? Kira-kira ada tidak? Mudah-mudahan tidak ada ya. Apalagi dengan sengaja melaksanakan dosa kan, na'udzubillah min dzalik. Tapi mungkin ada amal yang di luar kendali kita dan ternyata itu menyebabkan dosa karena dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itu hal yang kadang-kadang tidak kita sadari. Nah, hal-hal kecil-kecil itulah yang kadangkala kita tidak sadar, kita tidak beristighfar kepada Allah, kita tidak bertaubat karena kita tidak tahu bahwa kita sedang melakukan kesalahan gitu. Nah, ini kenapa kita butuh maghfiratim mir rabbikum. Kemudian yang kedua, wa jannatin arduhas samawati wal ardu. Kadang-kadang saya berpikir seperti ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala meuni kudu ngahadiahan. Kalau dari yang kuasa kepada yang bawahan ada perintah, perlu tidak mereka diberikan motivasi untuk taat? Gini, misalkan ada raja, kemudian raja ini memerintah kepada rakyatnya, tolong pahat suatu kayu dengan ukiran mirip saya. Perlu dilaksanakan tidak? Apakah harus ada iming-iming motivasi dulu? Ada raja mah atau berkuasa gitu. Allah itu kan maha berkuasa. Kenapa di balik perintahnya selalu ada dua aspek? Silahkan kita perhatikan. Jika tidak thawab, pasti bentuknya iqab. Ini barangkali yang perlu kita kaji di seluruh ayat gitu ya dalam Al-Quran.
Kalau ada perintah Allah biasanya akan ada dua aspek ini. Ada amrun, ini perintah ya. Kemudian nanti biasanya diiringi dengan tawabun dan iqobun. Dalam kata lain nadhir ya, lebih ke nadhirun. Lebih ke ancaman, kemudian peringatan juga. Jadi selalu ada dua aspek. Pertama dari aspek pahala yang nanti akan didapatkan. Nanti kalau kalian melaksanakan ini, akan itu, akan ini. Itu sebagai implikasi, akibat yang didapatkan dari kesolehan. Seperti ini saja. Perintahnya jelas, sari'u, bersegeralah kalian ila magfiratim mir rabbikum. Karena ini perintah Allah, kita taat kepada Allah, kita takwa kepada Allah, kita gaskan. Kita mengharapkan magfirah, kita mengharapkan surga. Di mana ada magfirah, di sana kita jemput. Kalau Sadoan Sofwan Saladin sering menyatakan seperti ini, magfirah itu seperti satu ruangan yang harus kita masuki. Kita tidak bisa dapat bagian dari magfirah itu kalau kita hanya duduk di luar saja tanpa ada usaha untuk memasuki ruangan itu. Dan magfirah yang Allah sediakan diantaranya yang khusus di bulan Ramadan, tadi kan saumnya. Di hadis lain, qoma Ramadana, melaksanakan qiyamul Ramadan atau sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, qoma Lailatul Qadri, mendirikan Lailatul Qadar. Ini diantaranya qiyamul Ramadan, termasuk amal-amal lain yang dianggap menghidupkan malam. Dan insya Allah nanti ada kajiannya terkait hal ini. Kita kembali dulu ke sini nih. Selain daripada perintah Allah, ternyata jelas ada pahala yang Allah sediakan. Jannatin arduhas samawatu wal ard. Nah, ketika orang kurang tertarik gitu ya dengan surga yang sudah Allah sediakan, ternyata Allah pun menyebutkan sifatnya, luasnya seluas langit dan bumi. Untuk apa perlu disebut seperti itu? Seperti raja tadi memerintah kepada rakyatnya, kalau kalian memahat kayu itu dengan bentuk seperti diriku, nanti akan anu. Nah, ternyata itu adalah bentuk motivasi. Dan tidak dipungkiri gaya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-firmannya seperti demikian. Kalau kita tidak dimotivasi gitu ya oleh pahala, thawab, biasanya nanti motivasi lainnya adalah iqabun dalam bentuk nadhir atau azabun, siksaan. Kalau kita tidak kadiajang, di sini nanti akan ada kebahagiaan ini, ternyata kita kurang tertarik, nanti biasanya akan ada hal lain, yakni sebagai bentuk iqab, siksaan yang kalau tidak taat akan anu. Nah, ini diantara konsekuensi yang ternyata metodologi yang Allah subhanahu wa ta'ala pergunakan. Ditutup dengan ayat u'iddat lil muttaqin. Kalimat ini jelas bahwa magfirah tadi, kemudian surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu bukan untuk seluruh manusia, tapi khusus untuk orang-orang yang bertakwa. Nah, dari kata takwa itulah kita turun ke keterangan kedua. Ternyata banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan secara mutlak agar kita bertakwa kepada Allah. Jadi takwa bagi kita berarti perintah yang kita penuhi dari Allah subhanahu wa ta'ala, pesanan Allah. Allah memesan, ya kita buatkan sebagaimana apa yang Allah pesankan. Sampai di sini disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, ini bukan siapa-siapa, ini kita. Ini kita bukan. Insya Allah harusnya ada karumawasan gitu ya, perasaan bahwa oh kita sedang diseru oleh Allah. Dan perintah ini bukan kepada orang lain. Ittaqullah haqqa tuqatih. Takwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Nah, ini secara ringkas bisa kami katakan, ada hadis riwayat Imam Al-Bukhari ya, dari Murrah dari Abdillah, haqqa tuqatih itu mencakup 3 aspek. Yang pertama ibadah atau taat, tidak maksiat.
Kemudian yang kedua, zikir tidak lupa. Kemudian yang ketiga, syukur tidak. Lawan syukur apa? Lawan syukur kufur, betul ya? Karena kufur di sini bukan maksudnya secara akidah, bukan pula insyaallah maksudnya secara amaliyah, tapi ini kufur nikmah bagian lain. Walaupun ada ulama yang mengklasifikasikan kufur nikmat itu bagian dari kufur amali. Kalau orang tidak bisa bersyukur kepada Allah atau bahkan tidak mengakui bahwa kenikmatan itu datang dari Allah, ya sama saja secara praktek pelaksanaan amal ya, dia sedang menolak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika disebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih, kan secara sebabun nuzulil ayat atau sebab turunnya ayat kronologis menyebutkan dulu para sahabat keberatan dengan ayat ini. Sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah mayyaku ala dzalik. Kata para sahabat, jika perintah Allah seperti ini nanti siapa yang mampu gitu. Sedangkan 3 itu catatannya. Yang pertama itu apa? Harus senantiasa, kalau tartibnya bisa yang mana dulu ya, tapi harus senantiasa taat kepada Allah, tidak boleh maksiat. Yang kedua harus senantiasa zikir, tidak boleh lupa. Yang ketiga harus senantiasa bersyukur, tidak boleh kufur. Dari 3 ini mana yang kita pasti mampu? Mana yang pasti kita mampu? Apakah kita bisa selamanya taat kepada Allah dan tidak maksiat sedikit pun? Bagaimana kalau ternyata tadi ibu-ibu ketemu gitu karena datang lebih awal, ngararobrol, meluapkan kasono gitu. Kemudian ngageleuyeuh ngobrolkeun batur di luar gitu. Apakah itu terjadi? Tadi terjadi tidak? Mudah-mudahan tidak ya. Kadang-kadang yang seperti itu kan di luar kendali kita gitu. Kade ngobrolkeun pan ieu teh keur saum misalkan, baru ada pihak lain yang mengingatkan, oh iya. Ya jadi kita tidak lagi gitu gibah dan lain sebagainya. Hal-hal yang di luar kemampuan kita yang memang an la yu'so wa ayyuto, taatnya terus, tidak boleh maksiat. Sedangkan kadang-kadang di luar kendali kita maksiat. Yang kedua, senantiasa zikir, tidak boleh lupa. Apakah kita tarahilapan? Apakah kita suka lupa? Atau selalu ingat? Nah ini yang dalam sabda yang lain kan Nabi menyabdakan memang manusia itu mahalul khata' wan nisyan, tidak bisa. Ada kalanya kita tidak zikir dan lupa untuk berzikir. Kemudian yang ketiga harus senantiasa bersyukur. Syukur tidak enteng. Tidak cukup dengan usaha kita saja. Di Quran surat Al-A'raf, Al-Ahqaf kalau tidak salah ayat ke-15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Auzi'ni, berikanlah aku petunjuk untuk senantiasa mampu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Ini menunjukkan kita tidak mampu dengan kapabilitas kita sendiri sebagai manusia. Di akhir tasyahud awal ya, ada doa yang biasa dilaksanakan amaliyah Rasulullah SAW. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni. Ada syukrika kan ya kan? Ini menunjukkan tidak enteng syukur kepada Allah itu. Bantulah aku untuk senantiasa zikir kepadamu, syukur kepadamu. Ini menunjukkan bukan hal yang mudah. Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala haqqa tuqatih. Ya wajar sampai para sahabat keberatan. Tapi insya Allah tentang keberatan, kegundah gulanaan para sahabat ini langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan ayat dalam Quran surat At-Taghabun ayat ke-16 kalau tidak salah. Fattaqullaha mastata'tum. Makanya nanti kaitan dengan ibadah, mari sekemampuan kita upayakan untuk senantiasa ibadah dan tidak maksiat sedikit pun. Khususnya untuk hal-hal yang dalam kendali dan kesadaran kita. Karena kan kalau di luar kesadaran kita ya mau apa daya dikata gitu. Kadang-kadang kita diingatkan orang karena kita sedang maksiat, ya baru kita berhenti gitu. Saking ternyata banyak keterbatasannya kita. Kalau kaitan dengan zikir, ya kita makhluk pelupa. Tapi kita usahakan untuk senantiasa taat kepada Allah, zikir kepada Allah, dan kaitan dengan syukur pun sama.
Hadirin ikhwatu iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, luar biasa surga yang Allah sediakan bagi orang yang bertakwa. Tanpa ayat yang pertama tadi pun takwa itu sudah menjadi kewajiban bagi kita, dan takwa dengan ta'rif yang paling umum ya banyak disebut itu adalah ta'atullahi, taat kepada Allah. Nanti caranya dua, imtithal awamiri, yang kedua ijtinab nawahihi, melaksanakan apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang. Itu insya Allah bagian dari ketakwaan kita. Makanya insya Allah saum kita ya, tadi kalau yang subuhnya berjamaah, insya Allah itu bagian dari ketakwaan kita. Dan kajian kita kali ini pun kan insya Allah ini sebagai bagian dari tadi tasmi'nya ada, tadaburnya ada. Mudah-mudahan itu ketakwaan kita kepada Allah. Nah, di sini pun ada perintah atau larangan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kalian wafat meninggal kecuali dalam keadaan istislam gitu ya, dalam keadaan beragama Islam. Nah, banyak sebetulnya ayat tentang takwa, tapi kami sebutkan sedikit bahwa kalau kita bertakwa itu ternyata bukan hanya perintah Allah, tapi akan ada implikasi yang kemudian kita dapatkan. Akan ada akibat dari amal takwa itu sendiri. Kita taat kepada Allah, jelas perintah Allah, tapi ternyata Allah pun menyediakan sesuatu yang luar biasa bagi orang-orang yang bertakwa. Bahkan dibukakan tadi di keterangan yang pertama, uiddat lil muttaqin. Ada magfirahnya, ada surganya, tapi kita coba lihat di ayat yang lain. Ibu bapak bawa Al-Quran, ada yang di HP-nya ada Al-Quran, silahkan bisa dibuka At-Talaq ayat kedua. Ini tadinya mau kami cantumkan tapi tidak tercantumkan karena kesalahan saya pribadi ya. Di sini yang dicantumkan di ayat ketiganya, padahal yang mau kami masukkan itu ayat keduanya. Kalau ada ayat Al-Quran silahkan ya bisa dilihat. Khawatir kalau kami keliru mohon diluruskan. Dimulai dari kalimat fa'idha balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf wa ashidu dhawi adlim minkum wa aqimus syahadati lillah dzalikum yu'adzu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Nah, di sini kalimat ini. Wa may yattaqillah yaj'al lahu. Nah, ini yang ingin kami soroti sebetulnya, tapi aduh, nya ari tos hilap teh tara emut teh ya kan. Takwa ini yang ke satu nanti yaj'al lahu makhraja. Nanti makhraja ini kalau dalam transliterasi bahasa kita hanya sebuah solusi saja. Jadi ketika orang punya masalah, karena siapa yang tidak punya masalah gitu. Bahkan kadang-kadang hidup kita senantiasa diliputi dengan masalah, tapi ternyata kalau orang bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan ada solusi yang senantiasa Allah sediakan bagi kita. Tapi barangkali kita samakan dulu nih nadanya. Makhrajan, perspektif ulama mufasir itu ada dua konsep. Pertama makhrajan fid dunya, yang kedua makhrajan fil akhirah. Nanti solusi yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan dari masalah yang kita hadapi itu bisa di dunia dan juga bisa di akhirat. Imam Al-Qurtubi tanpa mengutip fatwa ulama manapun, karena biasa beliau mengutip qaul ulama kan, beliau tidak sedang mengutip siapapun, tapi beliau menyatakan yang disebut makhrajan itu adalah mayyattaqillah ingdal musibah bis sabri. Menurut beliau, kalau kita lihat kan awal ayatnya berbicara tentang fa'idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf. Ini sebetulnya bukan kapabilitas kami untuk menyampaikan bab talak gitu ya. Tapi ini perlu kami sampaikan karena relasi ayatnya sedang mulai dari sana. Kalau ternyata istri-istri yang sudah ditalak itu sudah mencapai ajal atau batas masa iddahnya, maka silahkan amsikuhunna bima'ruf, tahanlah mereka, kita rujuk lagi gitu. Rujuknya harus dengan cara yang baik, au farikuhunna bima'ruf. Kalaupun memang ingin berpisah, ya berpisahlah dengan cara yang baik. Kalau rumah tangga sampai ke titik itu kira-kira musibah bukan?
Musibah bukan. Ketika satu rumah tangga sudah berkeyakinan, istri yakin, suami yakin bahwa kalau dilanjut itu sudah tidak akan ada nilai ibadahnya. Kalau dilanjut itu sudah pasti tidak akan ada romantika rumah tangga. Sudah tidak akan ada keharmonisan. Kira-kira itu musibah bukan? Luar biasa musibah. Makanya kalau kata Imam Al-Qurtubi yang disebut dengan yaj'allahu makhrajan yang relate gitu ya, bertautan dengan ayat tersebut, min musibatin bisabri. Orang bertakwa kepada Allah, dia tahu sadar dirinya sedang diuji oleh Allah, kemudian dia bersabar dari musibah yang sedang menimpa dirinya. Kadang-kadang nyepuntennya silahkan bisa kita saksikan. Kalau orang dalam keadaan talak biasanya pa baud-baud, pa ambak-ambak, atau dalam keadaan harmonis. Yang biasanya yang mana? Da si anu mah gitu, eta teh kasarogena. Kita caroge ka istrina, alah awewe eta mah da kitu kieu. Kadang-kadang aibnya dibuka dan sebagainya. Biasanya kan gitu ya. Ini musibah yang luar biasa. Tapi kalau dasarnya ini yattaqillah, kita tahu membuka aib seseorang itu kan haram hukumnya. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum bainakum. Harta kita, darah kita, kehormatan kita itu tidak boleh ya diumbar gitu. Tidak boleh diambil satu sama lain yang bukan dengan cara haknya gitu. Nah kadang-kadang ketika orang dalam keadaan talak 1, talak 2 yang masih bisa rujuk, kan talak rujuk ya. Yang satu lagi tahap 3 namanya talak bain itu. Kalau masih talak 1, 2 boleh rujuk, nah ada aturan dari Allah, amsikuhunna bima'ruf au farikuhunna bima'ruf. Kalau mau balikan lagi silahkan ya, balikan lagi dengan cara yang baik. Tapi kalaupun memang mau berpisah, ya berpisahlah dengan cara yang, nah kadang-kala di kita itu prakteknya justru kebalikan. Ketika balikan lagi, masalah lagi gitu. Ketika ternyata berpisah, berpisahnya pun dalam keadaan masalah. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan insyaallah jemaah pindah tidak ada yang seperti itu ya. Ini musibah yang ternyata tidak enteng, tapi ketika dasarnya takwa, Allah menyediakan makhrajan. Kemudian yang lainnya, makhrajan di dunia itu ada yang bukan solusi dalam arti apa yang diharapkan, diasumsikan, tapi Allah memberikan solusi duniawi yang menurut Allah ini pasti lebih baik. Misalkan kata suaminya, moal balikan deui. Ternyata skenario Allah menunjukkan dengan segala penyebab atau faktor sampai dia akhirnya balikan lagi. Kira-kira yang lebih baik bagi Allah yang balik lagi, yang tidak. Padahal dirinya menginginkan tidak balik lagi. Pasti yang lebih baik apa yang Allah tetapkan. Ini qadarullah yang seperti itu. Nah ini disebut makhrajan yang di luar ekspektasi harapan seseorang. Kemudian yang kedua, makhrajan fil akhirah itu adalah dia akan dilindungi dari api neraka. Bahkan sampai disebut minan nari ilal jannah. Kalau ternyata, mohon maaf ya, dari musibah yang tadi terjadi di rumah tangganya melahirkan dosa-dosa yang berupa kemaksiatan, nanti itu akan diampuni dosa-dosanya menuju ke surga. Nah ini makhrajan fil akhirah. Makanya ini barangkali mudah-mudahan yang bisa kita ajarkan ke keluarga kita gitu ya, ajarkan kepada masyarakat betapa memang talak itu bukan suatu hal yang enteng, bahkan kalau dasarnya ketakwaan kepada Allah bisa sampai ke tingkat seperti ini. Ini yang kita harapkan. Kemudian kalau kita lihat di ayat ketiga yang dicantumkan di stensil, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena di sana pun ada anjuran ya, ashidu dzawai adlim minkum. Kalau orang mau balikan lagi setelah talak 1 dan 2 harus menghadirkan 2 saksi yang adil gitu. Aqimus syahadati lillah, yang mereka itu mau bersaksi karena memang saya bisa adil gitu, bukan karena dibayar. Karena ada orang yang mau bersaksi karena dibayar dulu gitu. Dan dia nanti akan bersaksi sebagaimana pesanan yang membayarnya. Itu bukan aqimus syahadata lillah, justru kebalikan. Makanya di sini wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
dan kaitan dengan rezeki di sini langsung dimaksudkan oleh Imam Al-Qurtubi dengan sesuatu yang lebih umum. Ini kaitan dengan keilmuan. Kalau nanti orang sudah seperti itu, ya Allah akan memberkahi ilmu kepadanya dari jalan yang ia tidak sangka. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Innallaha balighu amri, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu wa taala telah melaksanakan urusan yang dikehendakinya, menetapkan segala urusan yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengadakan ketentuan bagi segala sesuatu. Makanya kadang-kadang pisah kemudian kembali bersatu. Jika memang sudah atas ikhtiar kita, ya kita tawakal saja. At-tawakkul 'alallah, dan apapun yang akan terjadi, berarti itulah ketetapan Allah gitu bagi kita. Kita lanjutkan. Di ayat keempat Allah memfirmankan, wallahi ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Ini bagi perempuan-perempuan yang memang sudah lepas dari menopause atau masa haid, kemudian berkaitan dengan masa iddahnya. Harus berapa lama masa iddah perempuan yang dalam kondisi haid? Di sini disebutkan salah satu ashhur, 3 bulan. Bahkan wallahi ya, wallahi lam yahid, begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid. Pembahasan ini panjang sekali di kitab-kitab tafsir berkaitan dengan salah satu ashhur atau salah satu quru'in. Nah yang itu ya bandingannya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahun. Adapun perempuan-perempuan yang ternyata ketika ditalak mereka sedang dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah atau masa tunggunya adalah sampai mereka menyimpan kandungannya alias melahirkan TA gitu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah ini yang ingin kami soroti juga. Selain daripada yaj'al lahu makhraja, ternyata yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah ini yang kedua. Yaj'al min amrihi yusra. Ini luar biasa sekali ya. Kadang-kadang kita tidak berharap sampai ke titik itu, tapi ternyata Allah insya Allah menyediakan bagi orang-orang yang bertakwa sampai memudahkan berbagai macam urusan. Tapi dasarnya harus takwa dulu. Kita lihat di ayat selanjutnya. Jika tadi yang kedua disebut, yang pertama yaj'allahu makhraja, yang kedua yaj'allahu min amrihi yusra, berarti Allah akan memudahkan segala urusan. Ini min amrihi, urusannya nanti bisa apa saja. Kenatipun kalau relasi ayat ini kan berkaitan dengan urusan di rumah tangga itu sendiri. Adapun di ayat kelima firman Allah, dzalika amrullah anzalahu ilaikum. Itulah perintah Allah yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Di sini sudah 2 poin sebetulnya. Yang pertama ada yukafir, kedua ada yu'zim. Berkaitan dengan kesalahan kita, yukafir sayyi'atihi, kemudian ada yu'zim ajrun. Ini bahasa singkat saja ya, sebetulnya ada kalimat kata sambungnya. Ini diampuni dosa, yang ini pun beri pahala. Nah ini yang luar biasa. Kalau tadi kita kan pilihan, mending membersihkan dosa kita atau menambah pahala kita. Nah kalau ini dua-duanya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, atau di sini disebutkan wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yukaffir anhu sayyi'atihi, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Itu dulu, makanya tartibnya bersih dulu dari dosa baru nambah pahala. Ini
Yang pertama tadi kita diperintah oleh Allah untuk mendapat ampunan dulu baru berharap surga. Kemudian di ayat ini kalau kita bertakwa yukaffir anhu sayyiatih dulu yang ke satu, kemudian yang kedua yu'zim lahu ajr, Allah akan memperbesar, memperbanyak pahala bagi dirinya. Tapi yang lebih luar biasa lagi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, kekurangan kita. Nah ini yang ingin kami soroti, betapa ternyata takwa itu implikasinya luar biasa. Padahal kan niat kita ya taat saja kepada perintah Allah kan. Kita bertakwa, kita taat kepada perintah Allah, tapi ternyata Allah menyediakan balasan yang di luar pengetahuan kita, di luar harapan kita. Yang pertama kita diberikan solusi. Kalaupun ternyata nah, hacana solusi itu aya wae gitu. Kita takwanya merasa sudah selesai. Kita sudah hisab nih, ihtisab diri kita. Tapi kenapa makhrajannya tidak ada? Nanti sebetulnya ada dua aspek ya. Pertama, mungkin karena ketakwaan kita belum maksimal. Barangkali ada ketaatan yang masih kurang gitu atau ternodai. Yang kedua, kalau ternyata berdasarkan ihtisab kita kiranya lebih dekat kepada takwa yang Allah firmankan, mungkin makhrajan yang Allah sediakan bukan di dunia gitu, tapi di akhirat nanti. Maka di sini berlakukanlah husnudzon billah. Nah, hacana Allah teh anu. Nah, kalau haluan kita mengeluh seperti itu, ya tidak akan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebetulnya ada irisan lain, ada dalil lain yang semakna, yakni dalam Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat 29, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Di sini ada beberapa kata kunci. Jika kita bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan furqan. Kade sanes nami jalmi, ini bukan nama orang ya, tapi Allah akan memberikan dan menjadikan kita pembeda, al-fasl, pemisah antara kita dan orang-orang yang tidak beriman. Yang kedua, kita dan yang beriman tapi tidak takwa. Ini nanti pasalnya dua, pemisahnya dua. Akan sangat jelas nampak bagi Allah mana yang tidak beriman, mana yang beriman, dan mana yang iman serta takwa. Karena tidak semua orang yang beriman bisa bertakwa. Kalau orang yang bertakwa insya Allah dasarnya iman. Kalau yang di luar, yang tidak beriman itu kelompok lain ya, sudah tidak kita bicarakan. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki karunia anugerah yang begitu besar. Tapi di sini disebutkan ada furqanan, 2 yukaffir anhu sayyiatih, 3 yaghfir lakum. Yukaffir anhu sayyiatih dan yaghfir lakum seperti punya kesamaan sebetulnya dari aspek kesalahan kita yang dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di sini diartikan kami akan jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahan. Ini insya Allah lebih sesuai ya. Karena dosanya tidak jadi dilaksanakan, makanya catatan dosanya tidak terjadi. Tapi untuk yaghfir lakum ini untuk amal-amal yang sudah terlaksana dari kemaksiatan-kemaksiatan. Berarti Allah itu dihapus gitu dan seterusnya. Kemudian di keterangan yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Di sini 2 ayat dalam Quran surah At-Taghabun, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu begitu pula anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, fahdharuhum, maka hati-hatilah terhadap mereka. Ibu-ibu kesini dengan suaminya, ibu-ibu yang di belakang kesini dengan suami, apakah ibu-ibu musuh bagi suami ibu-ibu? Hati-hati ya, karena ternyata ada istri yang bisa jadi musuh bagi suaminya, bisa ada anak yang jadi musuh. Nah kapan? Karena perempuan itu kan kita tahu menikah itu sunnah Nabi.
Tapi kalau kita ngadahub gitu ya, bersatu dengan perempuan, tetap akan ada dua jalan. Bisa jadi makin taat yang sebelumnya kita sudah taat kepada Allah, atau bisa jadi mengeluarkan kita dari ketaatan kepada. Nah ini posisi adu walakum fahdharuhum itu seperti itu. Makanya kita sendiri sebagai imam nih, bangsa suami gitu ya, yang memang harus bisa memberikan arahan dan jalan betapa perempuan itu harus mampu mengingatkan kepada ketakwaan. Saya kenal dengan sebuah keluarga ya, suaminya itu senang bersedekah, dia senang berinfak. Misalkan dia minta tolong urusan rumah, ada alat elektronik dibantu oleh orang lain diberesan gitu. Kemudian dia mau bayar 25.000, tapi kata istrinya asa kira-kira maknya 25 nuk itu 50 atau cenah. Yang seperti itu baik buruk? Baik kan, ini maksudnya sudah dalam kalkulasi ya. Tapi ketika memberi dengan pekerjaan yang seperti itu, alangkah lebih baik ketika lebih banyak. Harusnya posisi perempuan agar tidak jadi aduan itu makin mendekatkan kepada Allah. Berkaitan dengan infak kan semakin banyak ya semakin baik ketika dasarnya ikhlas. Makin banyak pun ketika bukan keikhlasan kan lain lagi nanti masalah. Makanya wahai ibu-ibu, wahai kaum wanita, mudah-mudahan ibu-ibu sekalian gitu ya, bisa jadi bukan musuh sebagaimana yang Allah firmankan, tapi memang jadi penenang, teman, kawan bagi suami-suaminya agar semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata bukan hanya istri, termasuk anak-anak juga. Karena anak-anak ya seperti itu. Kalau didikannya kurang baik, karena kan pengaruh pendidikan itu bukan hanya di keluarga. Memang yang paling dominan itu pasti keluarga. Tapi lingkungan berpengaruh. Kemudian nanti di sekolahnya seperti apa. Dan termasuk faktor masyarakat ya akan mempengaruhi dan cukup mewarnai gitu ya karakter anak tersebut. Fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Jika kamu memaafkan, tidak memarahi serta mengampuni mereka ketika istri dan anak sedang sebagai musuh. Kita tidak marahi mereka, tapi kita beri mereka nasihat. Nukitu yang lebih Allah sayangi. Innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah ujian, maka di sisi Allah ada pahala yang lebih besar. Makanya ujian, di antara ujian terberat manusia itu harta, wanita, satu lagi apa? Harta, wanita, kalau tahta di hadis lain ya, tapi kalau di ayat ini ananda. Ananda itu anak. Harta, tahta, ananda gitu. Kenapa demikian? Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ternyata anak-anak kita satu saat bisa menjadi musuh yang mampu menjauhkan kita dari Allah. Yang kita harus hati-hati. Kemudian di keterangan yang terakhir an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abi Sa'id al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, inna dunya hulwatun khadiratun. Dunia itu begitu manis, begitu hijau, kereut gitu. Ketika kita melihat yang indah-indah, orang dengan kekayaan yang triliunan-triliunan gening anu dina TV gitu, nuku KPK gitu teteh. Kemudian mereka, kita kan pasti tertarik ya. Kita pingin beli itu tapi minim ekonomi gitu. Kita butuh ini minim ekonomi. Jengkol deui, asin deui gitu kan. Kadang-kadang seperti itu. Lihat orang boro-boro mikir makan, mereka itu mikir besok beli mobil apa, besok beli mobil apa gitu. Bukankah itu hal-hal yang membuat kita tertarik dari segi keduniaan? Ini yang dimaksud hulwah, khadirah, meni hejo, meni amis gitu dan lain sebagainya. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan dengan segala kekayaan dunia yang sudah Allah skenariokan, itu sudah Allah pasrahkan kepada kita. Kita yang seharusnya mustakhlif, ini kaitan dengan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah kan sebagai wakil dari Allah, dan mustakhlif pun wakil dari Allah yang sudah Allah pasrahkan tah dunia sok pada dikumahakeun. Makanya di sini sebut fayanzuru kaifa ta'malun, maka perhatikanlah amal seperti apa yang akan kamu kerjakan, termasuk Allah yang akan memperhatikan kita. Ayyukum ahsanu
amalan dengan dunia yang sebegitu kareueutna gitunya. Ternyata itu adalah cara Allah menyiapkan amal seperti apa yang kita laksanakan dengan segala kemanisan yang ada di dunia gitu. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Ari nu disebut dunia, tapi bangsa perempuan pun disebut lagi. Punten, ini bukan diskriminasi ke bangsa ibu-ibu ya. Tapi memang kami cantumkan karena memang dua hal ini yang sering menjadi orang lupa kepada Allah, orang makin jauh dari Allah. Takut kepada dunia, kita hati-hati dalam melaksanakan amal-amal di dunia, dan kita pun berhati-hati dengan perempuan. Kenapa demikian? Ya seperti tadi ketika perempuan sedang jadi aduwan lakum, musuh bagi kalian gitu ya. Lakum itu kan bagi suami dan sebagainya. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fin nisa. Dulu awal mula balangsak gitu ya, hancurnya Bani Israel itu bukan semata-mata karena kezaliman laki-lakinya gitu, tapi dorongan dari istri-istrinya yang memaksa agar suaminya menjadi zalim. Nauzubillah min dzalik. Hadirin ikhwatu iman, dua dalil terakhir ini kami cantumkan. Selain dari usaha kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, kiranya kita pun perlu untuk menjauhi hal-hal yang mampu menghindarkan diri kita dari ketakwaan kepada Allah. Di antaranya apa? Pertama, keduniaan, kada tang tarik teuing di dunia teh gitu. Yang kedua, bab perempuan juga. Ternyata perempuan mampu mendominasi dibanding laki-laki yang ternyata ya sampai dia lupa kepada Allah, dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai pengiring penutup ya, kalau kita perhatikan di Quran surah At-Tolaq ya, baik ayat yang kedua, 4, 5, kalau yang 3 sebetulnya tidak terlalu termasuk ya. Itu seluruhnya menggunakan kata pertama man yattaqillah. Man itu kan syarat ya. Kalau orang bertakwa, barang siapa yang bertakwa, pasti akan ada jawab syaratnya. Seperti yang kelima disebut mayyattaqillah yukafir anhu sayyiati wa yu'dzim lahu ajra. Syarat pasti ada jawab syaratnya. Kalau orang bertakwa, akibatnya diampuni dosa. Kebalikannya, bagaimana kalau tidak bertakwa? Nah ini barangkali kausalitas atau sebab akibat yang memang terus terjadi. Termasuk tadi di surat Al-Anfal ayat ke-29. Bahasanya in tattaqullah. Jika bertakwa kepada Allah, Allah akan menjadikan furqonan, pembeda, pemisah. Bagaimana jika tidak bertakwa? Nah konsekuensi itu yang tidak didapatkan. Ini barangkali mudah-mudahan dari keterangan-keterangan yang disebutkan, dipaparkan, mudah-mudahan ini menjadi pengetahuan bagi kita, menjadi alat yang memotivasi kita untuk semakin bertakwa kepada Allah, khususnya dalam menjalankan amal-amal di bulan Ramadan ini. Karena memang kan kita maklum bahwa bulan Ramadan ini ada amal-amal yang khusus, yang kemudian setelah Ramadannya hilang, ya amalnya pun hilang lagi gitu. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan. Dan sebelum kami tutup, seperti biasa ada beberapa hal yang diamanatkan kepada kami untuk disampaikan. Pertama, bagi ikhwatu iman yang barangkali belum ada atau masih ada waktu luang gitu ya, untuk kegiatan tasmi dan tadabbur Al-Quran, insyaallah pesantren Tatibul Wasiyah mengadakan setiap jam 1 siang ya. Ini informasinya biasa kami share di grup WhatsApp dan ada informasi-informasi tertentu juga. Kemudian pada sore harinya jam 4 ada kegiatan tahdzib Ramadan di beberapa pemateri seperti Al-Ustadz Wawan Sofwan Salihuddin, kemudian ada Al-Ustadz Ali Tubadah ya, ada Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Nurdin yang dari Curug Rahayu, termasuk anak sendiri salah satu di antara pematerinya dan beberapa orang santri. Nah, barangkali jika berkesempatan mungkin silahkan bisa ikut bergabung ya, karena gratis, insyaallah tidak ada biayanya. Tapi kalau bagi yang berinfak kami persilahkan. Bagi ikhwan dan akhwat yang berkenan untuk infak kegiatan Tatib Ramadan bisa ke meja santri di depan dan di belakang, insyaallah ada 2 meja. Jadi barangkali mau membantu donasi ya, infaknya mudah-mudahan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, bagi ikhwan dan akhwat yang bermaksud menitipkan zis atau zakat, infak, sedekah, zakatul fitri diantaranya,
Ini memang sudah kami buka dari minggu kemarin dan tersedia di depan dan di belakang. Satu jiwanya itu berapa? 45.000 di kita ya. Silahkan barangkali mau menitipkan, betapa kami mengaturkan nuhun atas amanahnya, dan bagi yang sudah pun terima kasih atas kepercayaan dan sebagainya. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sekali lagi ini menjadi ilmu bagi kita, menjadi penguat bagi kita, dan menjadi tambahan pahala bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kami doakan mudah-mudahan hadirin ikhwatul iman jemaah fitrah Pindad senantiasa diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, rezekinya diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, asykuru lakum ala ihtimamikum wa astaghfiru minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.